Dulu ada nggak sih Mbak fenomena ini anak radioan mulu gitu? Salah contoh ya. Saya pernah dapat klien tuh ya. Jadi sampai di rumah anaknya tuh mendekati ayahnya gitu ya, kangen gitu ya, ayah gitu ya. Ayahnya tuh ngusir. Dan kalau menceritain agak sedih. Jadi kebawa sedih gitu ya, karena sayang banget gitu. Banyak masih yang suka berpendapat atau beranggapan bahwa mother itu nurturing, father itu protecting, gitu. Apakah sebenarnya bisa juga father itu punya fitur nurturing gitu? Nah sekarang bagaimana untuk ibu tunggal, gitu? Apakah ibu tunggal berarti ada kehilangan sosok father di ayah, atau sosok ayah itu bisa masuk dalam ibu gitu? Halo semuanya, kembali lagi di Eko Satu Suara untuk Gema Tanpa Batas. Perkenalkan kembali, nama saya Nori. Saya adalah psikolog di LPTUI yang hari ini kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan isu yang tak kalah penting dari podcast-podcast sebelumnya. Kali ini kita membahas isu parenting, dunia parenting dan seisinya. Nah, pada hari ini kedatangan tamu yang luar biasa ya. Di Eko Podcast selalu tamu-tamunya luar biasa. Yang kali ini nggak kalah luar biasanya karena pengalamannya super banyak gitu ya. Kurang lebih sudah 20 tahun gitu ya sebagai psikolog. Saya perkenalkan di sini ada Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Selamat pagi Mbak Vera. Pagi Mas Nori. Ralat baru 24 tahun. Wah, 24 tahun lebih lama ternyata. Jadi bukan 20 tapi 24 tahun. 24 ya. Oh iya. Lebih lama lagi, jadi di sini tidak diragukan lagi kredibilitasnya Mbak Vera sebagai seorang psikolog klinis, benar ya Mbak ya? Iya. Ya, Mbak Vera ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia, baik S1 maupun S2-nya. Jadi sudah selesai sarjana psikologi dan juga sudah selesai magister profesi psikologi ya. Waktu itu magister psikologi apa gimana Mbak? Oh belum ya? Ini boleh ceritain Mbak. Saking tuanya ya. Jadi waktu zaman saya belum jadi S2 itu. Jadi kita selesai S1. Saya waktu itu angkatan 6 setelah kan dulu kan kalau dulu S1 tuh stase lulus jadi psikolog kan. Jadi maksudnya itu dalam satu program S1. Nah, terus dipisahkan S1 sendiri, terus kalau mau jadi psikolog sekolah lagi. Namanya program profesi. Nah, saya tuh baru angkat 6 untuk di program profesi itu. Jadi dibilang S1 bukan, dibilang S2 juga belum gitu. Tapi sudah jadi psikolog. Makanya gelarnya jadinya SPSI psikolog. Terus mengambil yang magister psikologinya ini kapan Mbak? Belum. Oh belum ya? Oh belum. Oke. Oh berarti sarjana psikologi dengan kurikulum yang lama, yang begitu 6 tahun selesai. Berapa tahun? 4 tahun S1 selesai. Terus tambah kuliah lagi 2 tahun. Namanya program profesi. Yang terus kemudian program profesi ini jadi magister. Gitu. Nah kalau dulu tuh kan memang belum ada pembagi-bagian, benar nggak sih Mbak? Major kita dapat semua. Jadi Mbak menguasai dulu semuanya ya. Iya, ada yang mau dikuasai dengan sepenuh hati, ada yang setengah hati. Dan sekarang berkecimpungnya lebih banyak di klinis dewasa atau klinis anak kalau kita bagi major-major yang sekarang gitu ya Mbak? Jadi kan karena kita waktu kuliah program profesi itu dapat semua, 5 bagian itu kita dapat semua. Setelah lulus dan bekerja itu kita barulah memilih masing-masing jalan ninja masing-masing. Oh di sini aku nih kayaknya, dan aku memilihnya di anak dan remaja. Anak dan remaja. Nah, teman-teman Psikes, Mbak Vera ini aktif sekali ya Mbak berkecimpung di mengedukasi masyarakat terkait dengan isu-isu parenting dan kesehatan mental. Salah satunya Mbak Vera ini juga sering menjadi narasumber di berbagai seminar, webinar, kemudian media sosial, dan juga pernah di konferensi pers seputar parenting. Benar ya Mbak? Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Ya begitulah kira-kira. Terus pernah ikut juga kampanye tagar bangga menjadi bunda, jadi bunda ya. Yang menyoroti pentingnya apresiasi peran ibunda. Kali ini kita akan membahas isu parenting yang tadi yang saya pernah sebutkan di awal. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang tua di sana, ibunda dan ayahanda di sana, terutama pertanyaan terkait ada isu fatherless gitu ya. Bagaimana menangani anak dengan era digitalisasi yang luar biasa saat ini. Betul. Gitu ya Mbak. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya Mbak Vera, perjalanan Mbak Vera sampai akhirnya memilih tadi ya
untuk jalan ninjanya adalah di anak remaja, itu awalnya gimana sih Mbak? Kenapa nggak memilih yang di PIO gitu ya, di pendidikan gitu? Jadi sebenarnya dari sebelum masuk kuliah psikologi aku sudah merasakan kayaknya aku akan kerja di bidang yang berdekatan sama anak-anak deh, kayaknya kayak aku suka sama anak-anak gitu kan. Nah itu semakin mantap ketika menjalani program profesi tadi. Kan program profesi itu kan kita melewati semua bagian termasuk PIO, klinis dewasa gitu ya, pendidikan dan sebagainya. Nah itu kan ketemu dengan memang real case, kasus-kasus yang betulan gitu ya. Kalau misalnya jadi PIO tuh ngambil kasusnya seperti apa, yang dikerjakan apa. Nah disitulah meneguhkan bahwa ketika berurusan dengan klien yang dewasa, aku tuh gatel-gatel dan gak sabaran gitu ya. Jadi lebih sabar, kayaknya lebih enak, lebih enjoy itu ketika di perkembangan tentang anak-anak, tentang parenting gitu. Nah setelah lulus sempat sih nyobain akhirnya pekerjaan gini. Jadi setelah lulus saya langsung praktek, terus bekerja di sekolah gitu. Jadi yang ada kaitannya dengan anak dan remaja. Tapi juga nyobain kerja di bidang PIO gitu. Kurang lebih setahun saja. Setahun saja, yang penting udah nyobain untuk konfirmasi aja. Oh ya saya bukan di sini. Setahun udah cukup ya Mbak ya untuk tahu bahwa ini bukan jalan ninjanya. Iya, bukan jalan ninjaku, bukannya di sini kayaknya gitu. Jadi setelah itu udah sampai sekarang ya konsisten di anak dan remaja aja. Dan apakah sebelum menjadi psikolog Mbak Vera juga sudah senang berhadapan dengan anak-anak? Atau baru tahu bahwa senang dengan anak-anak itu setelah selesai menyelesaikan studi psikologinya Mbak? Sebelum sih sudah ya? Sebelum waktu SMA gitu ya. Terus waktu kuliah itu sempat ngajar jadi guru les bahasa Inggris untuk kelas anak-anak gitu ya. Nah di situ kebetulan dulu aku kuliah kan double. Terus ketahuan nih. Luar biasa soalnya kan sekali. dulu belum online ya. Jadi gak ketahuan tuh kalau ada mahasiswa yang kuliahnya double. Aku banyak temannya, tidak aku sendirian ya. Banyak temannya. Jadi aku dulu double diploma Inggris. Jadi aku 93 itu nyoba masuk UMPTN dulu. Sekarang namanya apa sih? SBMPTN itulah gitu ya. Nyoba. Gagal gitu ya, nggak masuk karena yang dipilih adalah kedokteran semua gitu ya. Nah terus akhirnya sambil menunggu mau coba tahun depannya lagi, ambillah si diploma Inggris di UI juga, di Sastra UI. Masuk, terus tahun depannya nyoba lagi masuk psikologi, yang ini dilepas kok sayang ya, karena aku juga menikmati nih kuliah yang D3 ini, diploma ini. Jadinya sempat tuh dari tahun 94 sampai 96 itu double gitu. Nah 96 lulus, sayang nih kalau nggak dipakai gitu ya diplomanya. Jadi aku apply jadi guru les bahasa Inggris di lembaga kursus di kawasan Jakarta Selatan. Nah di situ ketemu sama anak-anak udah. Jadi ya. Tapi keren banget Mbak. Berarti itu pembagian waktunya seperti apa pada saat itu? Luar biasa. Jadi nggak sempat gaul untuk itu ya, berorganisasi. Karena selesai yang di psikologi aku langsung jalan ke belakang, kuliah di sastra. Yang tantangannya ketika pas ujian sih. Ujian tuh sehari bisa 4 mata kuliah. Terus pernah tuh aku lupa namanya, Faal. Faal. Masih dapat nggak Pak? Masih ada. Psikologi Faal. Lalu lanjutannya ada neuropsikologi kalau sekarang. Ada benar ya? Belum ada. Itu Faal. Faal tuh terkenal susah. Dan waktunya 2 jam gitu ya ngerjainnya gitu ya. Aku kan itu mulainya jam 11, sementara aku jam 12 tuh ada ujian lagi di sastra. Jadi jam 11 ujian Faal, waktunya kan 2 jam harus sampai jam 1. Aku selesaikan dalam waktu 30 menit. Wah, yang lain pandangannya kagum. Wih, keren, jago, pintar. Padahal harus pindah. Padahal kepepet waktu. Jadi gitu. Tapi luar biasa Mbak, tetap memilih untuk mau menjalani kedua hal tersebut dalam waktu. Berarti kan kalau diploma 3 tahun benar ya Mbak? Iya, 3 tahun. 3 tahun berarti 3 tahun dari 4 tahun Mbak berkuliah double terus ya jadwalnya? Iya, jadi kan 93 masuk diploma, 94 masuk psikologi. Jadi aku dari yang double-nya tuh 94 sampai 95. Iya, 96. Iya. Tapi teman-teman satu angkatan tuh ada yang S1 hukum sama S1 psikologi. Serius, ada yang S1 psikologi dan S1 teknik.
Gak ketahuan kan zaman itu 93 tuh. 93 tapi berarti pada saat mendaftar di awal itu memang daftar double. Maksud enggak, beda tahun. Oh, beda tahun ya. Beda tahun. Ya, nggak mungkin kalau sama ya. Nah, itu kayaknya emang yang sama-sama S1 double-nya kayaknya aku juga wondering kenapa sih ini anak kurang kerjaan atau kurang tantangan. Dan selesai dua-duanya. Dan sama-sama 4 tahun loh itu keduanya. Iya, Waduh, tantangannya luar biasa. Nah, kembali lagi nih kita ke tadi kita sudah mendengarkan latar belakang dari Mbak Vera, motivasinya gitu. Ternyata memang senang sama anak-anak itu udah dimulai dari sebelum kuliah gitu ya. Bahkan menjalani di kuliah double di bahasa Inggris dan dimanfaatkan oleh Mbak Vera untuk mengajar bahasa Inggris tersebut ya kepada anak-anak. Nah Mbak, ini kan Mbak Vera sekarang sudah lama menjadi psikolog dan sekaligus sudah menjadi orang tua. Yes, betul ya. Saya ibu juga. Mbak Vera juga seorang ibu gitu. Apa pandangan Mbak Vera terkait dengan pola asuh masa sekarang gitu? Mungkin lebih kepada apakah ada perbedaan pola asuh yang sekarang Mbak lihat gitu ya dengan pola asuh yang dulu gitu? Atau mungkin dari cerita-cerita nggak harus disebutkan siapa kliennya ya, tapi dari cerita-cerita klien vibe-nya, kasusnya itu apakah ada perubahan jenis cerita terkait pola asuh? Kan berarti 24 tahun udah mengalami dari yang dulu cerita pola asuh tentang apa, sampai sekarang apa sih yang sering diceritakan tentang pola asuh gitu? Jadi gambarannya ya klienku itu udah ada dulu yang ketemu pertama kali sama aku tuh usianya 3 tahun, sekarang udah kuliah atau ada yang udah menikah gitu ya. Betapa tuanya aku. Ini awet muda tapi Mbak. Nah, kalau dari klien-klien yang datang ke tempat praktek ya memang terlihat sih perbedaannya gitu ya. Dari yang positifnya yang perbedaannya adalah kalau dulu peran ayah dan ibu tuh sangat jomplang. Gitu ya. Jadi pengalamanku tuh pernah ada di satu sekolah, jadi ada satu anak bermasalah nih gitu kan. Karena aku juga tidak hanya kerja di tempat di klinik atau lembaga di LPT gitu ya, tidak setting klinik tapi juga di sekolah gitu. Jadi ada satu anak bermasalah, kita panggil orang tuanya gitu ya, bapak dan ibu. Bapaknya tuh susah sekali untuk hadir. Gitu. Nah, karena kita lihat memang di ujung masalahnya bapaknya, ayahnya gitu ya. Jadi kita berulang kali kita undang, mesti berdua Bu, mesti berdua gitu. Nah, itu di situ ya. Jadi ayah merasa tidak ikut berperan. Jadi itu urusannya ibu. Jadi waktu ketemu saya juga ayahnya ngadep samping. Tidak menghadap saya. Gitu. Jadi dia bilang, "Ibu silakan bicara sama istri saya aja." Urusan anak-anak sama istri. Nah, terus saya bilang, "Bapak terus ngapain di sini?" Nah, itu dulu. Nah, tapi perkembangannya semakin banyak semakin besar nih, semakin berimbang perannya antara ayah dan ibu. Datang berdua, bahkan di seminar-seminar itu ayah tuh lebih banyak datang. Itu perbedaannya yang positif gitu ya. Terus lebih banyak orang tua yang datang juga. Kalau dulu kan orang tua mau ke psikolog tuh, Bu Vera praktek di rumah enggak gitu ya. Soalnya kita nggak nyaman kalau datang klinik, nanti kelihatan gitu ya, kelihatan orang, nanti dikira kita ada masalah, nanti dikira kita digira-gila dan segala macam gitu ya. Nah tapi ini semakin kesini semakin banyak yang memang santai aja udah datang, dan ada yang datang tidak dalam rangka ada masalah. Jadi kita cuma pengen diskusi aja tentang pengasuhan, apakah kami sudah benar atau belum gitu ya. Terus semakin banyak juga orang tua yang memang memenuhi kebutuhan anak remajanya khususnya yang bilang, aku mau dong ke psikolog gitu, aku mau dong ketemu psikolog sebulan sekali gitu. Jadi udah kayak di luar gitu ya. Nah itu. Nah terus juga kalau dulu kan lebih banyak one way ya, maksudnya kayak pengasuhan otoriter tuh lebih dominan ya, orang tua tuh lebih memaksakan, nge-push anaknya dan sebagainya. Semakin sini semakin berubah sih gitu ya. Tapi ada kecenderungan lain di mana kalau saya nangkepnya ini kayaknya orang tuanya takut ya sama anaknya gitu ya. Takut dalam arti bukan takut anaknya menekan atau apa gitu ya. Takut anaknya sedih, takut anaknya susah gitu ya. Takut anaknya menderita. Jadi udah deh kasih semua, ada ikutin aja semua yang pada akhirnya jadinya menumpulkan skillnya si anak. Takut anaknya nangis, udah jangan nangis deh, jangan yang kayak gitu. Terus tentu yang poin yang signifikan membawa perubahan adalah digital tadi ya. Teknologi digital itu itu beda banget ya Mbak. Beda banget. Dulu ada nggak sih Mbak fenomena ini anak radioan mulu gitu? Contoh ya. Kalau sekarang gadgetan mulu kan. Kalau dulu kan mungkin radio atau Walkman, tape gitu ya. Ada tuh dulu, Bu, dia kalau belajar aku dengerin
musik terus ya gitu. Nah itu jadi masalah ada gitu zaman dulu banget. Tapi itu lebih kepada yang pertanyaan itu lebih kepada kekhawatiran saja kan ya Mbak ya. Belum memang menjadi isu masalah. Kalau sekarang kan penggunaan gadget yang berlebihan memang ada arahnya memang apa sih istilahnya, mungkin belum adiksi tapi berlebihan penggunaannya. Iya. Tapi kan kalau waktu itu yang anak saya kalau belajar dengerin musik terus pakai Walkman terus misalnya kayak gitu itu belum menjadi masalah tapi lebih kepada concern saja ya. Concern aja. Tapi sih biasanya orang tua komplain mengeluh itu karena memang ada masalah, misalnya nilainya turun gitu. Atau tidurnya jadi malam. Iya. Ya selalu pasti ada ya isu-isu dengan. Kalau fine-fine aja orang tuanya biasanya nggak apa-apa. Nggak apa, iya. Nah tadi kan berarti semakin terlihat ada perubahan mindset atau perilaku dari bapak. Gitu ya. Kalau dulu peran ayah bapak. Gitu. Bapak dulu lebih kepada ya udah serahin ke istri gitu ya, atau ibunya yang lebih dekat sama anaknya gitu ya. Kebanyakan, tidak semua. Aku takutnya nanti ada yang komplain di komentar gitu. Enggak, saya dulu gitu. Ini kan yang datang ke ruang praktek saya di garis bawah. Di garis bawah ya. Jadi banyak yang datang ke prakteknya, masalahnya seperti itu. Nah, kalau sekarang berarti peran ayah itu menjadi lebih penting. Nah, aku sering mendengar banyak kata-kata tentang fatherless gitu ya. Tapi banyak yang masih bingung tentang definisi dari fatherless. Bahasa Inggrisnya less itu kan kurang ya, atau misalnya apa tidak ada gitu ya. Apakah ini maksudnya adalah tidak ada ayah? Artinya adalah ya memang berarti hidupnya hanya berdua si ibu dan anak, atau ada ayah tapi nggak ada perannya gitu. Ini apa sih Mbak isu fatherless ini? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Jadi memang fatherless itu mewakili kondisi atau situasi di mana ayah itu tidak ada secara fisik. Gitu ya, entah sudah wafat duluan, entah kerjanya jauh gitu ya, entah sudah bercerai atau apapun, memang di rumah tuh nggak ada gitu, anak tidak melihat sosok fisik ayah. Tapi ada juga yang fatherless ini mewakili situasi di mana ayahnya ada secara fisik tapi kayak patung. Jadi tidak berperan aktif. Gitu ya, tidak berperan aktif dalam kehidupannya si anak ini gitu. Jadi peran ayah, pengaruh ayah yang harusnya berkontribusi ke kehidupan anak tidak didapatkan. Gitu. Terus kalau misalnya isu fatherless ini baru keluarnya, apakah sudah ada dari dulu Mbak? Maksudnya kadang tren-tren labeling pemberian nama-nama itu kedengarannya sekarang gitu. Tapi apakah itu sebenarnya sudah ada dari dulu? Sudah ada dari dulu sebetulnya fenomenanya. Kayak misalnya kayak kemarin kita rame dengan istilah brain rot gitu ya. Sebenarnya kan udah dari dulu ya, dari gitu kita gaung-gaungkan bahwa bahayanya kalau terlalu berlebihan dengan gadget, dengan screen time-nya terlalu lama itu bisa mempengaruhi fungsi kognitif gitu ya. Itu kan sebenarnya sama. Fatherless pun udah lama, dari zaman dulu saya mulai awal praktek, dari kasus yang saya ceritakan dipanggil itu juga, itu salah satu udah fenomena fatherless sudah ada. Jadi contoh fatherless pun bisa terlihat meskipun ayahnya datang mendampingi anaknya, tapi ayahnya nggak peduli, itu juga termasuk fatherless gitu ya? Iya. Oke. Datang terus sampai rumah nanti, ya datang pun kan ayahnya bilang, ibu bicara sama istri saya, kalau sama anak-anak istri saya, ya berarti kan dia menarik diri dari peran pengasuhan itu. Jadi ayah tidak ada, itulah namanya fatherless. Kalau dulu dan sekarang, apa yang menyebabkan dulu itu menjadi sesuatu yang lumrah kalau menurut Mbak Vera berdasarkan diskusi-diskusi gitu ya? Dulu tuh lumrah, nggak apa-apa, emang tugasnya suami atau ayah adalah ya mencari nafkah misalnya gitu ya, dan urusan anak urusan ibu gitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin ada perubahan pola pikir itu ya. Kalau dulu tuh kenapa Mbak? Kira-kira kalau menurut Mbak Vera? Dulu lumrah, sekarang kok jadi masalah gitu ya. Satu mungkin tantangannya tambah banyak sekarang gitu ya. Paling gampang sih contoh channel TV. TV juga udah berkurang sekarang ya, udah ditinggalkan gitu ya, udah beralih lagi. Cuma kalau zaman dulu kan TV aja channelnya cuma satu. Sekarang pilihan menonton tuh tidak hanya TV, streaming channel banyak gitu ya. Dan itu membuka akses yang luar biasa untuk anak gitu ya. Jadi tantangan pengasuhan jadinya lebih besar di situ. Nah, dulu juga mungkin ayah itu tidak terlalu berperan, tapi waktunya masih ada di rumah gitu. Jadi mungkin anak masih bisa momen-momen kayak misalnya makan bersama, bantuin ayahnya ngapain gitu ya, itu masih ada gitu ya.
Kalau sekarang mungkin karena lebih hektik, tekanan kehidupan tuh lebih besar, ayah pun juga jadinya struggling nih untuk bagi waktu. Ada di rumah, aduh saya kalau dari di rumah, saya pernah dapat klien tuh ya, jadi sampai di rumah anaknya tuh mendekati ayahnya gitu ya, kangen gitu ya, "Ayah," gitu ya, ayahnya tuh ngusir. Oh ya ampun, sampai Heeh. intensinya tuh kelihatan gitu, maksudnya Heeh, mengusir ngusir, gitu ya? "Sana sana sana sana, jangan deket-deket ayah dulu," gitu. "Ayah Oh, capek," dan sebagainya. Ya, karena oh, mungkin macet, kerjaan iya, banyak gitu iya, ya, sampai rumah kayaknya pengen iya, gitu. Cuma iya. kan anak nunggu ya seharian. Betul, 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 betul. Gitu. Berarti sebenarnya itu bisa diperbaiki dengan pola komunikasi yang lebih baik ya, Mbak. Mungkin kan ayah capek, memang betul dia Iya, capek gitu iya, ya. iya, Dan sebenarnya kan kebutuhannya adalah pengen istirahat, pengen betul. waktu sendiri, Masa ayah menenangkan nggak diri. boleh capek? Ya Heeh, boleh heeh, dong heeh, gitu heeh, heeh. ya. Mhm. Jadi sebenarnya lebih kepada ya boleh kalau misalnya butuh waktu, tapi mungkin caranya nggak kayak gitu gitu ya. Iya, iya. Oh. Nah ini kalau dampaknya terhadap anak laki-laki dan perempuan ada nggak Mbak? Maksudnya yang Mbak Hmm, rasakan berdasarkan pengalaman ya Mbak. Kita nggak oke. ngomongin banyak teori, tapi berdasarkan pengalaman Mbak, mana yang lebih berdampaknya itu kepada anak laki-laki atau perempuan dengan isu fatherless ini? Sayangnya keduanya berdampak ya, Oh, gitu. iya Keduanya ya. berdampak. Mhm. Ini kalau menceritain agak sedih, jadi Gimana ke Mbak? bawah sedih gitu ya, Hmm, karena sayang banget gitu. hmm, hmm. Jadi kalau misalnya dua-duanya berdampak dalam arti anak ini jadi kalau yang saya Ya. banyak temuin ya, Hmm. berdampak pada motivasi mereka untuk mencapai sesuatu. Hmm. Karena anak ini merasa ini baik laki-laki mau perempuan ya, Hmm, hmm. merasa bahwa saya mau melakukan apapun toh cuma diperhatinya sama ibu aja. Hmm. Buat ayahnya ini nothing gitu. Karena Hmm. nggak pernah ditanya, Hmm, nggak pernah hmm. dikasih Hmm, motivasi, hmm, atau hmm. bahkan ada yang selalu dikritik terus Hmm, gitu ya. hmm. Jadi merasa udahlah jadi nggak optimal juga pencapaian dia dalam belajar, dalam Ya, ya, berprestasi itu nggak optimal karena dia merasa tidak mendapatkan atensi buat apa capek-capek tuh nggak diperhatiin juga ya. gitu. Nah, terus kalau buat anak perempuan yang pernah saya temui dampaknya adalah, hubungan ya sudah pasti hubungan dengan ayahnya tidak dekat Hmm. gitu ya. Ada klien saya yang muncul kebencian kepada Hmm. ayahnya gitu ya, karena biasanya gini, fatherless tuh dekat dengan hubungan yang tidak harmonis juga antara ayah dan ibu. Jadi Hmm. anak ini sering melihat hubungan ayah Hmm. ibunya tuh diwarnai dengan kekerasan, Hmm. verbal maupun fisik gitu Fisik. ya. Jadi dia muncul ketidaksukaan atau kebencian kepada Hmm. figur ayah ini kalau Hmm. yang perempuan yang pernah saya temui. Nah yang laki-laki kalau menurut saya agak serem, Hmm. Hmm. agak lebih serem Ah, gitu ya. serem gimana tuh Mbak? Jadi banyak kasus LGBT yang datang juga. Oh. Itu dan, kebanyakan saya nggak tahu kenapa memang, remaja laki-laki yang datang. Hmm. Nah ini kalau ditelusuri ya memang itu ada sesuatu yang kurang baik gitu ya, yang kurang pas antara hubungan anak ini dengan sang ayah, gitu Hmm. ya. Hmm. Ayahnya terlalu keras, Hmm. Hmm. kaku dan sebagainya atau ya dingin ya itu nggak ada Iya. tadi isu fatherless itu termasuk, Oh, gitu. oke. Sehingga peran-peran atau nilai-nilai sebagai laki-laki Hmm. itu tidak terserap gitu Hmm. ya, karena tidak terserap, si anak ini dalam hidupnya lebih didominan oleh peran ibu ya, Ya. terus jadinya berdampak kepada orientasi seksual juga. Hmm. Ini yang datang laki-laki ini berarti dia sudah masuk usia remaja ya Mbak ya? Udah Iya, dari remaja usia ya? remaja. Usia Mhm. remaja ya. Nah rekan-rekan, ini ada pembahasan tentang LGBT tapi bukan berarti LGBT hanya disebabkan oleh satu hal tertentu Iya, saja. Bukan karena mhm, isu fatherless terus tahu-tahu iya, jadi LGBT, enggak ya. mhm Ini mhm. hanyalah salah satu faktornya gitu dari sekian banyak faktor yang ada Iya, gitu ya. Dan juga ternyata father itu nggak kalah penting ya dengan mhm, mother gitu ya. iya betul, Kan soalnya kadang banyak masih yang suka berpendapat atau beranggapan bahwa mother itu nurturing, father itu protecting mhm, gitu. Apakah sebenarnya bisa juga father itu punya fitur nurturing gitu? nurturing. Heeh, Bisa bisa, bisa juga ya. cuma dalam bentuk yang berbeda. Nah, Hmm. makanya gini, jadi jangan dianggap bahwa ayah harus atau bapak harus melakukan persis seperti yang dilakukan ibu. Nah ini Enggak, penting nih, Seekers nih. gitu. Heeh. Kan kadang, ayah nah gini, pengalaman saya itu, saya ketemu para ayah, mereka tuh bukannya nggak mau, Hmm. tapi they don't know how. Mereka Hmm. tidak tahu bagaimana caranya. Karena sayang ada beberapa ayah yang bilang, "Saya dulu sama bapak saya nggak begitu, Bu." Hmm. Gitu. Jadi mereka nggak ada role model, contoh relationship-nya Hmm. seperti apa antara ayah dan anak Hmm. gitu ya, nggak ada ininya.
Jadi kaku gitu ya, terus nggak tahu harus bagaimana harus memulainya. Terus ketika mereka mencoba, di sisi lain ibu nih ada ya beberapa kasus ibu tuh nggak sabar gitu, nggak sabar, tuh gitu aja nggak bisa, atau sini deh gitu, anaknya kok malah nangis, nah kayak gitu, jadi tidak memberikan kesempatan, sehingga ya udah si ayahnya jadi helpless gitu kan, jadi ya sudahlah emang salah gitu. Nah jadi jangan diasumsikan bahwa harus sama gitu ya, justru disitulah pentingnya buat tumbuh kembang anak, ketika ayah sama ibu tuh memberikan sesuatu yang berbeda, misalnya dari cara bermain. Kalau ibu mungkin mainnya lebih tenang gitu ya. Kalau ayah yang mainnya lebih heboh, gitu ya, bulat dan sebagainya. Dulu suami saya sama anak saya tuh kamar tuh porak-poranda karena bulat gitu ya, karena laki-laki gitu. Nah justru di situ tapi itu yang dibutuhkan anak gitu. Jadi balance. Iya, dan itu adalah sosok nurturingnya juga ya. Bukan nurturing itu bukan harus yang lembut gitu ya. Nah ini penting banget bahwa versi nurturing itu jangan sampai terkotak-kotakan bahwa cara nurturing adalah satu cara seperti ini, tapi banyak cara untuk nurturing gitu ya. Dan protectingnya pun ayah udah tahu nih gimana protectingnya, tapi ibu pun punya cara protectingnya sendiri gitu ya. Iya, misalnya kayak gini juga, anak jatuh gitu ya. Anak jatuh, terus ibu kan, kenapa sayang luka ya gitu ya. Kalau ayah kan jatuh ya, oke bangun lagi, hebat, nggak nangis kan, nah kayak gitu. Itu sama-sama nurturing juga, cuma caranya beda dan itu berkontribusi ke anak juga secara berbeda. Ketika ibu dia merasa, aku dikhawatirkan, aku ini penting gitu ya. Kalau dari ayah, aku ternyata dipercaya, aku bisa, aku kuat kok, aku bisa. Nah, gitu. Nah, ini kan berarti kedua peran tadi ya, ayah dan ibu tuh sama pentingnya dalam anak berkembang. Nah, sekarang bagaimana untuk ibu tunggal? Gitu. Apakah ibu tunggal berarti ada kehilangan sosok father di ayah atau sosok ayah itu bisa masuk dalam ibu gitu? Nah, ya. Suka atau tidak suka gitu ya, tetap harus figur ayah tuh harus ada gitu ya. Figur laki-laki dalam kehidupan anak ini harus ada. Figur laki-laki ya Mbak ya? Oke. Laki-laki dewasa ya. Kebanyakan kasus memang pada akhirnya ibu dipaksa untuk berperan ganda. Jadi sebagai ibu dan sebagai ayah. Tapi tetap kan di situ kayak ada something yang kurang. Cuma dalam situasi realnya ya banyak banget, di klien saya juga banyak banget yang akhirnya ya memang menerima keadaan bahwa ya udah saya sendiri Bu, saya single mom, jadi ya saya harus fight sendiri. Ya udah gitu kan. Mau gimana lagi? Cuma kalau masih bisa diusahakan, tetap ada figur laki-laki di dalam kehidupan si anak. Misalnya katakanlah ada keluarga besar, misalnya ada kakek atau ada om, kakak atau adik yang laki-laki dari ibu gitu ya. Saya pernah dapat kasus juga nih, keluarga besar nggak ada gitu ya, tapi si ibunya bilang dia punya pelatih di basket atau apa yang memang dia anak ini suka gitu. Oke, saya bilang ya asal bisa dipercaya ya itu bisa gitu ya. Gitu. Jadi tetap ada figur laki-laki yang menurut saya tetap harus ada ya, mengajarkan nilai-nilai peran-peran tadi. Gitu. Jadi pentingnya figur laki untuk biar dia tahu bahwa peran sebagai laki-laki dewasa itu seperti apa begitu ya nantinya. Tapi tidak terbatas dari ayah kalau misalnya ayahnya memang tidak ada. Gitu ya. Betul. Oke. Makanya keluarga, tapi tentunya saja dimulai dari keluarga kecil dulu ya. Kalau keduanya ada ya paling penting adalah ayah dan ibu itu. Iya, gitu saya selalu pesan kalau ada klien ada ayah gitu ya, gitu datang gitu, saya pesan, Pak rugi loh kalau nggak dicicil dari sekarang, kalau nggak dicicil dari sekarang kedekatan dengan anak gitu ya, misalnya anaknya masih kecil-kecil gitu ya, nanti kalau sudah baru mulainya remaja akan lebih sulit lagi. Jadi sedini mungkin ayah bisa masuk ke dalam kehidupannya si anak. Nah, sekarang kalau yang udah terlanjur fatherless nih Mbak, artinya mungkin kita ambil kasus yang ayahnya memang tidak ada gitu ya, yang memang susah untuk mencari solusinya gitu ya. Itu apa saja yang bisa dilakukan selain tadi ya Mbak ya, mencari figur ayah lainnya gitu, yaitu dari contoh pelatih atau misalnya om atau kakek gitu ya. Tapi ada cara lain nggak yang bisa dilakukan seorang ibu supaya anak ini tetap mendapatkan figur ayahnya gitu Mbak? Ini berdasarkan pengalaman dengan klien juga ya gitu ya. Jadi ada satu orang single mom yang menurut saya itu bagus ya. Dia tetap karena nggak ada figur laki-laki, ibu inilah yang memperkenalkan
nilai-nilai sebagai laki-laki dewasa tuh seperti apa. Misalnya kayak sesimpel ketika beres-beres rumah gitu ya. Ibu ini minta kamu yang angkat ini ya, karena kamu karena ibu nggak kuat, kamu yang anak laki-laki yang bantu, nah seperti itu, gitu. Terus kayak misalnya ketika si ibu ini keluar kota, anak laki-laki ini yang diserahkan untuk tanggung jawab terhadap adik-adiknya, yang kayak gitu. Jadi tetap diperkenalkan nilai-nilai peran sebagai laki-laki, gitu. Jadi tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri gitu ya, dengan ya secara sengaja meminta tolong kepada dia gitu ya. Ya. Oke, nah kemudian ini isu fatherless seru banget Mbak. Tapi ada juga pertanyaan lainnya selain tentang isu fatherless ini, yaitu isu digital. Ya, gitu. Itu selalu. Apalagi sekarang ya Mbak, yang nggak mungkin nggak ada yang mengeluhkan tentang digital. Kalau dulu mungkin bisa memilih karena memang jarang, ya kan. Paling TV gitu ya, nonton depan TV lama-lama gitu ya. Tapi kalau sekarang sosial media, kemudian sosial media lah yang paling ini ya, sama gaming lah ya, gaming itu. Nah, kalau berdasarkan cerita atau kasusnya Mbak Vera gitu ya, apa cerita paling banyak yang berkaitan dengan ini isu digital? Apakah adiksi terhadap digital yang mengganggu nilai-nilai mereka, atau mengganggu hubungan antara orang tua dan anak, atau apa nih Mbak? Yang kayaknya ini klien datang nggak hanya dia doang nih, tapi banyak kok ceritanya polanya mirip gitu. Kalau yang masalah pengaruhnya ke pelajaran banyak. Oh, banyak ya. Nilainya turun, kurang konsentrasi gitu ya, kurang fokus tuh banyak banget. Itu usia SD. Itu paling banyak keluhannya seperti itu. Nah, yang menarik adalah keluhannya kecemasan dan suicidal. Gitu. Kecemasan dan suicidal datang karena main sosial media. Karena efeknya karena itu salah satu yang berpengaruh. Gitu. Salah satu faktor besar yang berpengaruh. Mempengaruhi akhirnya dia sering menggunakan gadget, atau dari gadget yang sering timbul kecemasan. Dari si gadget ini, dari si medsos ini menimbulkan kecemasan, akhirnya kecemasannya bergulung sampai ke kecenderungan suicidal. Kecenderungan suicidal juga bisa datang dari memantau itu terus. Kalau ditelusuri simple loh sebenarnya. Jadi karena dia terlalu berlebihan, gadgeting gitu ya, yang paling mungkin paling dasar tapi paling sering dianggap remeh adalah mengganggu tidur. Karena ngaruhnya ke fisik ya Mbak? Ya, karena tidurnya terganggu, otomatis fisiknya berpengaruh, hormon kacau. Jadi hormon-hormon yang baik yang harusnya membantu bikin dia rileks, bikin cemasnya turun itu nggak ada, dan ini berlangsung lama, berlarut-larut. Terus seringkali itu juga ada temennya nih kurang tidur, makan nggak beres, dan tidak olahraga. Kenapa tidurnya kurang? Karena screen time. Gitu ya. Kenapa? Ya otomatis karena tidurnya kacau, jadi makannya juga ini. Nah, banyak faktor-faktor dari medsos gitu ya. Misalnya kayak tadi bullying, cyberbullying, itu juga menimbulkan kecemasan. Terus gangguan pola makan, saya juga ada klien yang memang dari medsos. Jadi dulu kan pernah ada viral tuh di medsos yang cewek-cewek berlomba ukuran perutnya, ukuran lebar mulutnya tidak sampai melebihi ukuran kertas A4. Ya ampun. Hidupnya bagaimana itu ya? Jadi mereka tuh posting di medsos, ini kertas A4 dipegang gitu ya, di depan perutnya. Jadi perutnya harus ketutupan sama si kertas A4 itu. Kertas A4-nya posisinya vertikal ya, bukan horizontal. Kalau horizontal nggak apa-apa itu ringan gitu. Situ. Jadi itu. Jadi ada yang jadi bulimia. Bulimia tahu kan ya mungkin teman-teman. Jadi bulimia itu gangguan pola makan. Jadi dia makan biasa, tapi terus habis itu dia ke kamar mandi, dia sengaja mengeluarkan, terus dia muntahkan lagi. Nah itu bulimia ada seperti itu. Nah, klien kayak gitu akhirnya yang kita lakukan apa? Kita atur pola sehari-harinya gitu ya. Saya selalu lakukan itu. Pokoknya sebelum ngapa-ngapain, sebelum kita sentuh permasalahan sebenarnya, perbaiki dulu pola sehari-hari kamu. Jadi tidur harus jam 10 sehingga ketika jam
antara jam 11 sampai jam 1 pagi itu hormon yang baik bisa keluar. Karena kan ini bisa keluarnya kalau kamu tidur nyenyak. Gitu. Jadi itu dibenahi dulu dan tidurnya harus, nah biasanya kita tawar-tawaran nih gitu. Saya bilang harus minimal 7 jam gitu ya. Terus mereka tawar-tawaran 6 jam deh tante, 6 jam deh. Pakai ada sisi nawarnya lagi. Saya bilang kamu tuh harusnya 9 jam loh, ini udah diturunin lagi 7 jam kayak gitu. Biasa banget nih emang remaja ya. Oh gitu, jadi ini penting banget bahwa sebelum menyasar pada akar permasalahan penggunaan gadgetnya, betulkan dulu daily rutinnya gitu ya. Tapi dengan serinya karena dia harus tidur jam 10, penggunaan gadgetnya juga jadinya di-cut kan, berkurang. Jadi kamu harus berhenti main gadget jam 9 paling nggak, atau setengah 10. Karena jam 10 kamu sudah harus tidur. Nah kebanyakan setelah, biasanya kan saya kasih PR itu 2 minggu. Gitu. Jadi 2 minggu itu mereka harus perbaiki tidur, makannya mesti 3 kali dan on time, terus ada olahraga minimal 30 menit. Nah setelah 2 minggu balik tuh udah agak, ya udah ada perbaikan. Gitu. Perbaikannya tuh terlihat dari apa? Apakah dia menceritakan kembali atau terlihat dari raut mukanya yang lebih segar? Dua-duanya. Jadi ada satu saya ingat banget satu klien, anaknya cantik gitu ya. Datang dengan rambut aut-autan, baju tidur dan bau. Jadi datang ke saya tuh selalu nggak mandi. Nah terus kita coba, ya tentu nggak bisa sekali selesai ya gitu. Tapi pada akhirnya ketika dia berhasil melakukan tadi, tidur, makan, olahraga gitu ya, datang cantik, pipinya bersemu merah, gitu, wangi. Paling kerasa ya kalau bau tuh kan langsung gitu ya. Terus ditanya gimana? Ya aku enakan tante, aku udah nggak overthinking dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu baru kita benerin yang masih tersisa. Kita benerin ya kesannya. Kita benahi. Tapi menariknya adalah apakah yang tadi anak perempuan ini datang di awal memang ke atas kesadaran dia karena dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, atau dirujuk kayak gini tuh harus? Kebetulan ini kasusnya suicidal. Jadi dibawa oleh orang tuanya. Karena sudah ada berapa kali attempts gitu ya. Ya, berarti memang tadi ya, berarti dari awalnya karena gadget panjang, runut, sampai akhirnya bisa kecemasan, lagi ke suicidal itu ternyata gitu. Nah, terus kan kalau udah beres itunya, tinggal kita cari tahu kenapa dia selalu lari ke gadget. Nah, itu baru bersentuhan dengan masalah-masalah psikologis lainnya. Misalnya, habis aku susah, misalnya ada kasus gini ya, aku kesulitan pelajaran di sekolah, jadi aku gak bisa dan gak tahu mau minta bantuan ke siapa, ya udah aku main game aja gitu. Lebih menyenangkan main game. Anak-anak kan gitu ya, remaja pun sifatnya gitu ya. Kalau mentok ya udah mereka carinya yang seneng-seneng aja gitu. Nah, Mbak, ini menjadi pertanyaan, gimana kalau si anak remaja ini sudah menjadikan gadget sebagai pelarian dan itu memang buat dia senang, artinya secara emosional itu mengembalikan state of emosionalnya dia ke netral dari yang sedih atau nggak suka gitu ya, atau marah gitu ke normal, tapi akhirnya dia selalu mengandalkan itu, dan akhirnya segala sesuatu yang lain seperti olahraga atau bersosialisasi tidak memicu rasa senang yang sama dengan bermain gadget. Nah itu gimana Mbak? Artinya apakah memang harus dipaksa ini dalam artian bukan dipaksa ayo kamu nggak ya, tapi maksudnya dianya sendiri harus memaksakan diri walaupun awalnya nggak kerasa senang bermain olahraga, tapi harus tetap ditahan gitu, apa gimana Mbak? Saya biasanya kita bikin eksperimen yuk gitu. Kita coba ya, jadi challenge gitu. Kamu cobain aja dulu seminggu 2 minggu gitu. Nggak harus bisa, saya bilang gitu. Nanti setelah seminggu 2 minggu kita ngobrol lagi sulitnya di mana. Kita bikin eksperimen yuk, coba kamu lakukan olahraga gitu. Intinya sih saya juga nggak bisa memaksa mereka untuk harus gitu ya. Walaupun selalu dijelaskan secara ilmiahnya, penjelasannya kenapa dia harus olahraga minimal 30 menit gitu ya. Nah itu jadi saya bahasanya kita eksperimen yuk, coba yuk gitu. Kamu cobain deh gitu, nanti rasanya seperti apa. Nah di sisi lain orang tua juga berperan masuk gitu, karena kan pasti ada masalah juga di situ seringkali gitu ya, hubungan dengan orang tuanya seperti apa. Yang lucu dulu ada satu klien saya, jadi saya tuh kalau praktek hari kerja. Hari kerja, weekend nggak pernah praktek. Sama sekali. Dari dulu sampai sekarang. Saya harus belajar dari Mbak Vera. Karena weekend tuh biasanya ada seminar sama ada klien tetap di rumah gitu kan.
protes mereka kalau saya praktek juga weekend. Jadi selalu hari kerja dan jamnya ya jam kerja pagi. Karena kan namanya emak-emak ya, menyesuaikan dengan jam pulang anak. Karena saya profesi utama saya adalah supir antar jemput sebetulnya. Pekerjaan 24 jam adalah mengurus anak ya, lebih utama. Nah, jadi memang jadi banyak orang tua komplain. Tapi ya iya kalau ketemu sama saya emang harus bolos Bu anaknya gitu kan. Nah, tapi ada satu klien remaja, saya tahu sekolahnya dia padat gitu ya. Pertemuan pertama kan memang selalu tatap offline gitu tatap muka langsung. Saya tawarkan, kamu bisa kok online. Kalau online lebih fleksibel, bisa sore atau bisa malam gitu ya. Tapi nggak mau anak ini, gitu. Aku mau tahu ketemu langsung sama tante Tera, mau offline aja gitu ya. Nah, itu selalu tuh. Jadi setiap kali datang dia antar sama orang tuanya. Gitu ya, berapa kali datang gitu ya. Saya sih waktu ketemu sama anak ini, saya nggak melihat terlalu banyak kemajuan yang signifikan gitu ya. Tapi begitu tanya ke orang tuanya bilang di rumah lebih ada progres gitu. Anak ini yang tadinya malas ngomong jadi lebih banyak bicara, lebih ekspresi, lebih hangat ke orang tuanya gitu ya. Tadinya dingin berjarak gitu ya, nggak mau tahu lah tentang orang tuanya. Gitu. Ternyata dengan dia bolos ditemani orang tuanya datang ke klinik saya kan, terus saya tanya, oh gitu ada kemajuan. Kalau sama saya kok nggak terlalu banyak, nggak terlalu kelihatan gitu. Anak ini masih ya seperti biasa lah gitu ya. Terus saya tanya, oh gitu. Jadi kan Bapak Ibu selalu antar. Abis dari sini tuh kemana? Abis selesai sama ya kita makan bareng, ngobrol. Itu ternyata. Oh ya. Jadi sebenarnya istilahnya tanda kutip terapinya dia adalah ketika selesai makan bareng. Dan sehari itu khusus untuk dia. Diantar oleh orang tuanya. Mungkin dia senang juga kali ya. Maksudnya dengan itu. Jadi dengan sendirinya tuh hubungan mereka jadi membaik gitu. Iya. Wah enak nih saya jadinya kerja. Sudah dibahas. Tapi memang kalau menurut saya adalah psikolog tuh jangan jadi acuan ya Mbak ya. Iya, maksudnya jadi bukan dukun ya. Bukan dukun gitu. Bahwa istilahnya untuk mengembangkan anak peran utama itu di orang tua. Betul. Dinamika yang terjadi sehari-hari yang konsisten baik ya. Kalau stabil sih mungkin enggak ya, karena namanya juga emosi naik turun ya. Tapi konsisten saling memperhatikan satu sama lain itu menjadi lebih utama gitu dibandingkan hanya berharap dari pertemuan 1 minggu sekali datang ke psikolog. Betul. Gitu ya. Itu juga pernah ada orang tua yang datang, Bu, tolong anak saya dibikin normal. Normal. Oh, ada juga yang datang kayak gitu ya. Ada. Nah, saya juga pernah melihat, tapi mohon dikoreksi kalau salah gitu. Mbak Vera pernah menyarankan agar anak itu minimal 13 tahun untuk menggunakan media sosial atau medsos gitu. Bahkan mungkin Mbak Vera juga lebih setuju kalau batas 16 tahun, supaya lebih matang gitu. Ini kenapa Mbak? Maksudnya ada batasan usia itu? Itu menjadi penting tuh karena apa? 13 dulu ya. Iya. Kenapa kan 13 ini jadi patokan usia yang umum yang dipakai oleh hampir semua medsos ya. Email, Gmail sama Instagram. Terus ada beberapa lain yang saya nggak kurang tahu gitu ya. 13 tahun itu dianggap kenapa kalau dari sisi perkembangan kognitifnya di usia 12 sebenarnya 12 ke 13 itu anak sudah mulai bisa berpikir tentang hal-hal yang abstrak. Gitu. Di media sosial kan penuh dengan itu ya. Maksudnya yang nggak selalu hitam-hitam, putih-putih, banyak yang abu-abu, banyak yang blur gitu ya. Ini kayaknya bercanda tapi kok serius, ini kayaknya serius tapi ini sebenarnya bercanda. Nah, itu dibutuhkan kematangan berpikir gitu ya. Nah, jadi lebih cocok memang untuk anak umur 13 tahun mulainya, tapi itu pun dengan pendampingan gitu ya. Jadi ada komunikasi yang kontinu. Nah, kalau 16 tahun lebih baik lagi. Karena itu udah remaja tengah gitu ya. Diharapkan jadi skillnya dia untuk memilah mana yang baik dan buruk itu lebih baik. Terus selama start remaja itu kan 13 ya. 13 ke 16 kan ada waktu dia untuk membangun self esteem yang lebih baik gitu ya. Sehingga ketika dia masuk ke dalam media sosial dia nggak gampang tertekan, nggak merasakan ada pressure dia harus tampil gimana gitu ya, terus nggak terlalu terpengaruh juga dengan pengaruh-pengaruh yang masuk gitulah gitu. 16 tahun kan dipakai soalnya oleh Australia. Australia itu 16 tahun ya. Gitu.
Iya. Itu 16 dianggap sebagai sudah dewasa kalau di Australia atau maksudnya dalam penggunaan Belum. medsos aja? Dalam medsos aja. Medsos aja ya. Oh. Masih remaja sih 16. Iya. Gitu. Dampak apa Mbak? Resiko apa ya istilahnya resiko konkret yang akan dihadapi oleh anak kalau dia menggunakan medsos di bawah usia 13 tahun. Artinya ya tadi misalnya usia 10, 9 gitu. Ya satu dia belum bisa memfilter gitu ya. Belum bisa memfilter mana yang baik buat dirinya, mana yang buruk gitu kan. Terus dia juga belum bisa memfilter apa yang boleh dia posting, apa yang dia boleh share secara publik tuh belum bisa gitu. Terus dan ini rentan untuk jadi objek. Objek segala macam bentuk kejahatan yang ada di dunia digital di situ gitu ya. Mulai dari eksploitasi anak, seksual, penipuan dan sebagainya. Nah ini saya juga terima dalam setahun ini udah ada 3 atau 4 3 di Jakarta, 1 di luar kota yang kasusnya di mana anak ini menjadi korban pemerasan. Ya ampun. Jadi dia kenalan sama orang, laki-laki semua disebut kliennya, jadi kenalan yang dia kira cewek, terus diminta kirim foto dan sebagainya, begitu dikirim foto langsung diminta 100 juta, 300 juta gitu. Jadi pendidikan, nah itu jadi rentan. Pendidikan digital tuh berarti jadi penting banget ya Mbak, bahwa mungkin menurut saya dan kita yang sudah dewasa bahwa kok bisa sih ngirim foto sembarangan itu, tapi buat anak-anak ya mereka masih polos gitu ya Mbak terkait dengan hal tersebut. Nah ini boleh cerita nggak ada satu kasus menarik? Boleh banget ya. Jadi ada satu kasus anak SD. Nah ini belum 13 usianya, tapi dia sudah main medsos, sudah punya Facebook gitu dan itulah semacam itu. Nah dia kenalan sama orang, terus diminta kirim foto berapa kali, fotonya ya foto asusila gitu, terus akhirnya ketahuan orang tuanya. Dilaporkan ke polisi, diproses. Proses itu dalam arti pelakunya berhasil ditangkap. Anak ini harus ke kantor polisi beberapa kali untuk memberikan keterangan, bikin BAP dan sebagainya. Jadi anak ini menjalani prosesnya, gitu ya. Ini masih kelas 4 SD. Kebayang banget beratnya buat anaknya Mbak. Nah, udah ini si pelakunya udah ditahan. Udah nih, jadi dibawa ke saya tuh ketika pelakunya sudah ditahan. Jadi ini sudah terjadi. Gitu kan, terus ketemu saya berapa kali, terus udah mulai agak jarang ketemunya, kan biasanya kan seminggu sekali, terus itu 2 minggu sekali, terus sebulan sekali. Nah tiba-tiba dibawa lagi ke saya setelah beberapa bulan lewat, orang tuanya bilang anak ini kembali berkomunikasi dengan si pelaku. Wow. Berkomunikasi lagi? Iya. Texting lagi sama si pelaku ini. Itu mungkin ada pertanyaan, kok pelakunya bisa bebas? Aku nggak bisa jawab gitu ya. Kok pelakunya bisa punya handphone? Aku nggak bisa jawab. Tapi yang jelas anak ini kembali. Kenapa gitu? Pertanyaannya adalah why, ya kan? Saya tanya kenapa gitu ya. Kenapa? Jadi memang setelah ketika berapa sesi sama saya kelihatan lah bahwa hubungan anak ini dengan orang tuanya memang nggak bagus gitu ya. Dua-duanya orang tuanya sibuk. Kalau ketemu isinya cuma marahin aja sama kritik si anak ini gitu ya. Nah, terus saya tanya, kenapa kan kamu waktu itu udah ke kantor polisi, udah diperiksa dan sebagainya, kan kamu tahu ini salah, orang itu jahat gitu semuanya. Terus dia jawabnya simpel, abis dia baik sama aku. Dia bilang aku cantik. Iya. Sesimpel itu menarik anak lengket. Iya. Gitu. Iya. Sementara orang tuanya nggak pernah bilang begitu. Gak pernah memberikan afirmasi yang positif, gak pernah bikin anak itu mungkin merasa berharga gitu ya. Iya, merasa dinotis. Sehingga yang bahkan stranger pun ketika memberikan itu, dia merasa dia tahu sudah salah, dia sudah ke kantor polisi dan sebagainya. Tapi ya ada yang missing kali dalam hidupnya dia gitu. Itu yang miss sama orang tuanya mungkin. Jadi mereka tidak belajar bahwa kenapa anaknya begitu, berarti ada yang kurang nih di rumah. Mereka coba isi, enggak mereka tidak berusaha untuk mengisi itu. Jadi saya merasa bahwa peran orang tua menjadi lebih penting. Jadi kerasa banget nih pentingnya gitu, jadi barrier pertama kan Mbak. Artinya sebelum dengan apapun yang terjadi di dunia luar, ya orang tua nih harus membekali
beragam informasi, tapi juga tidak hanya informasi, tapi juga kasih sayang gitu ya Mbak ya. Tadi ya afirmasi positif, sesimpel bahwa bilang kamu cantik tuh kayaknya buat anak juga udah seneng banget ya kalau datangnya dari orang tua gitu ya. Nah kalau untuk peran orang tua Mbak dalam digital parenting ini gitu, selain tadi membatasi membatasi anak dalam penggunaan sosial media, usianya tadi 13 tahun, apa lagi Mbak? Peran orang tua gini, ini jadinya agak ini ya, saya juga agak bingung nih. Kan udah ada batas usianya betul, ya, betul. gitu ya. Orang tua kan seharusnya secara di idealnya mematuhi usia tersebut. Orang tua juga harus konsisten. Tapi kan pada itunya kita banyak melihat bahwa banyak orang tua yang ngakalin umur anaknya supaya anaknya bisa punya akun. Banyak terjadi itu di dunia ini. Gitu. Nah itu satu. Jadi kenapa harus 13 ya, orang tua harus bisa mematuhi dan mendeliver itu ke anak, menjawabkan. Ada anak yang bertanya, teman-temanku ada, teman-temanku boleh gitu ya. Kayak gitu. Nah itu ada satu klien saya tuh juga yang datang tuh berapa kali, ayo dong Bu Vera, suruh orang tua aku bikinin akun Instagram, aku kan udah 13 gitu. Jadi karena selama ini nggak boleh gitu. Terus pernah kemarin terakhir datang, udah boleh tapi kalau Bu Vera oke. Kalau Bu Vera oke, orang tua aku bikinin. Jadi harus ada persetujuan jadi dari. dia udah ulang tahun ke-13 gitu. Terus pendampingan sih udah pasti ya. Pendampingan dalam arti orang tua tahu anak mengkonsumsi apa, lihat apa, terus kontennya apa, dan ngobrol tentang itu. Gitu. Saya sih selalu kasih saran ke orang tua, selain orang tua kan taunya kalau anak punya medsos aku harus temenan sama anak di medsos, ya kan? Nggak cuma itu. Perhatiin akun apa saja yang anak follow, kita juga follow akun itu. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap tune in di dunianya dia. Ada bahan obrolan selain PR dan tugas sekolah. Gitu. Itu kayaknya dibutuhin ya. Kadang kalau pengen ketemuan anak juga pengennya bahas dong apa yang aku sukai gitu ya. Bukan cuma tugas kayak atau PR. Anak-anakku doyan Marvel dulu gitu. Jadi aku follow lah walaupun aku nggak ngerti tuh ceritanya. Jalan-jalannya tambah ruwet, makin sini makin ruwet. Benar. Cuma jadinya karena aku follow akun itu, kan kita pasti orang tua setiap hari juga suka scrolling kan. Jadi tanpa ada effort yang berlebih, ketika kita follow akun yang di follow anak, feednya juga otomatis muncul kan di timeline kita gitu. Misalnya ada trailer film terbaru, anak-anaknya masih di sekolah, kita udah lihat duluan, begitu pulang sekolah jadi obrolan. Trailernya udah keluar loh, seru loh, nah kayak gitu. Nah, terima kasih banyak Mbak Vera. Ini saya sendiri sebagai host belajar banyak gitu ya. Belum menjadi orang tua, tapi menjadi pasangan sudah, sehingga bisa membekali diri nih supaya nantinya menjadi orang tua yang care dan perhatian pada anak. Terakhir nih Mbak Vera. Tips dong gitu, apapun gitu ya. Artinya ini adalah tips, bukan sapu jagat ya, tapi istilahnya adalah penting untuk diketahui oleh setiap orang tua. Ini jangan sampai luput gitu, baik tadi ya terkait dengan figur fatherless-nya atau terkait dengan digital sosmed gitu lah, penggunaan sosmed. Satu tips yang memang dari dulu awal praktek selalu saya kasih tahu ke orang tua sih, sebenarnya menurut saya ini adalah syarat utama bagi orang tua ya, yang penting untuk dipegang setiap orang tua untuk tahu bagaimana memperlakukan anak, sehingga nggak ada cerita misalnya anak umur 2 tahun gak bisa diam, dicap bandel, akhirnya dipukul gitu ya, yang kita lihat di sosial media gitu ya. Tipsnya adalah kenali tumbuh kembang anak. Jadi kenali anak saya usia berapa, itu aja dulu. Usia berapa, dia butuh apa, kemampuannya yang sedang berkembang apa. Jadi jangan misalnya anak umur 2 tahun dikasih hadiah iPad. Belum. Anak umur 2 tahun diajarin baca tulis. Belum. Gitu. Anak belum umur 13 sudah medsos. Belum itu. Jadi kenalilah usia, setiap usia kan memang ada tugas perkembangannya masing-masing gitu ya. Kapan dia belajar jalan, kapan dia belajar baca tulis, kapan dia bisa masuk ke medsos, kapan ini, kapan itu. Dan juga jangan
Ya ini saya Mbak ya. Saya mikir juga jangan terpengaruh sama orang lain ya. Kadang orang tua lain suka sharing. Ini anak saya udah gini oke, gini gitu ya. Akhirnya terpengaruh gitu. Yang paling penting adalah melihat kondisi anak sendiri dan menyesuaikan dengan maksudnya milestone tumbuh kembang itu gitu ya. Gak usah buru-buru, nanti pasti nyampe juga ke sana. Ada waktunya kapan dia harus belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Gak usah ditumplekin jadi satu. Ada waktunya. Ada waktu. Nah, ini penting banget. Terima kasih Mbak Vera. Sama-sama. Terima kasih Mas Nori. Terima kasih LPTUI. Terima kasih semua Seekers. Terima kasih sekali. Ini senang banget. Bincang-bincang kali ini sangat bermanfaat buat parents atau calon parents. Gak hanya parents aja gitu. Atau yang sudah jadi parents berpuluh-puluh tahun. Semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan semua di sana. Seekers semua di sana. Podcast kita kali ini kita tutup di sini. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dengan tamu yang tidak kalah luar biasanya. Sampai jumpa di Eko, satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Bye bye. Thank you Mbak Vera. Terima kasih.